saya ingin membahas apa itu tadi cyborg dan seberapa relevan masyarakat di era digital terkait dengan cyborg tadi itu. Lalu bagaimana itu bisa berdampak pada gender dan juga kesetaraan gender. Ada sebuah buku yang menginspirasi saya terkait gagasan ini, yaitu Cyborg Manifesto, yang ini sangat menarik dan menurut saya cukup bisa dikatakan radikal, walaupun tidak setelah dibaca-baca lagi, ditimbang-timbang lagi, ternyata tidak begitu radikal. Terkait dengan cyborg, jadi ternyata cyborg itu bukanlah istilah yang baru, namun istilah yang sudah ada sejak tahun 60-an. Jadi itu dicetuskan oleh dua saintis terkait dengan istilah-istilah yang pada waktu itu diibaratkan sebagai imajinatif dan juga mungkin fiktif, tetapi saya ingin mengemphasize bahwa hal-hal yang dulu kita anggap sebagai imajinasi belaka itu sekarang sudah semakin menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus mungkin generasi adik-adik saya, mungkin anak-anak di masa mendatang seperti itu, yang tidak hanya mempengaruhi gaya hidup, tetapi juga pandangan terkait dengan gender dan juga mungkin secara lebih luas identity atau identitas. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah cyborg itu relevan dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, mungkin ada banyak cara untuk menjelaskan bagaimana cyborg itu relevan. Mungkin saudara-saudara ada yang mengenal seorang bapak-bapak, umurnya sudah 68 tahun. Dia adalah ahli cyborg bernama Kevin Warwick. Kevin Warwick ini sudah menanamkan chip dalam sarafnya, sehingga sarafnya itu tersambung dengan internet dan bisa diakses jarak jauh seperti itu. Dan itu terus berkembang dan semakin dekat dengan kehidupan kita. Mungkin untuk sederhananya bisa diibaratkan kalau saudara-saudara menggunakan kacamata misalnya. Kacamata itu merupakan teknologi sederhana yang kita anggap sepele, tapi sebenarnya itu merupakan bentuk ekstensi dari indera penglihatan kita yang mungkin ada yang rusak, ada yang tidak bisa melihat jarak jauh, ada yang tidak bisa melihat jarak dekat, yang kurang jelas seperti itu. Teknologi seperti sederhana seperti kacamata itu secara dilihat dari perspektif kontemporer bisa merupakan seperti teknologi yang terlepaskan lagi untuk hidup sebagian orang begitu. Tetapi saya ingin saudara-saudara untuk mengenal perspektif yang mungkin lebih bisa kita anggap relevan seperti itu, yaitu dengan menggunakan media sosial. Saya membawa gagasan bahwa media sosial itu ternyata mengkatalis cyborg begitu. Nah, ini sebenarnya adalah topik tesis saya. Saya ingin membuktikan bahwa bahkan di Indonesia, di negara berkembang sekalipun, media sosial itu bisa mengkatalis cyborg. Itu secara tidak sadar dan maupun tidak sadar sudah berinteraksi dengan cyborg di sosial media dan mulai terbiasa sehingga nanti tanpa sadar sudah berhadapan dengan teknologi cyborg seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Namun seperti apa contohnya? Pertanyaannya kan. Jadi bot itu merupakan robot sebenarnya. Tapi bedanya apa? Bedanya bot account atau bot tidak mempunyai bentuk fisik, jadi hanya bentuknya seperti sistem seperti itu, memiliki perintah untuk melakukan suatu aksi, tapi dilakukan oleh sistem dan tidak memiliki bentuk fisik. Di sosial media, bot itu disebut dengan akun bot. Dan ada orang yang mengoperasikan akun bot yang disebut operator. Mungkin ada yang familiar, yang sudah sering menjelajahi, menggunakan Twitter misalnya. Nah, operator yang menggunakan akun bot untuk meningkatkan performa di sosial media itu bisa dikatakan sebagai cyborg. Kenapa? Karena tadi itu dia mencoba untuk meningkatkan performa sehingga performanya itu menjadi berkali-kali lipat lebih dari performa yang bisa dilakukan oleh akun-akun real. Misalnya dengan memposting banyak tweet dalam sekali waktu. Dalam pengamatan riset yang saya lakukan bersama mungkin dengan Mas Wija juga, Pak Mas Wija mungkin masih ingat, itu ada akun bot yang bisa tweet, akun cyborg yang bisa men-tweet
ratusan tweet dalam satu kali waktu gitu. Dan itu hal yang mungkin cukup mustahil untuk dilakukan akun-akun normal pada umumnya seperti itu. Menariknya lagi, saya ketika melakukan riset angin, saya meneliti akun bot terkait dengan Omnibus Law. Dan saya tidak punya waktu untuk menjelaskan secara detail, tapi intinya melalui pengamatan tersebut, saya menemukan ada tanda-tanda nih, bahwa akun bot itu sudah berevolusi, sehingga aktivitasnya itu tidak bisa dibedakan lagi dengan akun real. Makin menyerupai akun-akun real seperti itu. Sebagaimana contohnya, akun bot itu bisa membuat echo chamber atau bisa berinteraksi dengan audiensnya, membalas reply, berdiskusi, sehingga kalau dilihat secara kasat mata tidak ada bedanya dengan akun-akun real. Nah, padahal dia akun bot. Itulah yang disebut dengan cyborg dalam sosial media. Dan kita secara tidak sadar maupun sadar sudah mulai terbiasa nih berhadapan, berinteraksi dengan akun-akun cyborg. Jadi, pada intinya mungkin secara sadar maupun tidak sadar, kita semua adalah cyborg. Generasi saya dan juga generasi saudara-saudara sekalian mungkin tidak begitu merasakan dampaknya. Namun lain kata dengan generasi-generasi muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa depan. Karena ternyata teknologi cyborg seperti ini bisa mempengaruhi bagaimana cara mereka memandang gender dan secara lebih luas mungkin identitas. Karena saya akan mengenalkan saudara apa sih dampak dari cyborg dengan gender dan juga mengenalkan mungkin sekilas tentang feminisme cyborg. Karena ini menurut saya interest menarik dan juga krusial. Jadi feminisme cyborg seperti yang sudah diceritakan sama Bu Julia tadi, dia dicetuskan pada tahun 85, jadi sangat lampau, dan menariknya itu merupakan kritik terhadap sistem ekonomi politik yang didominasi perspektif patriarki dan juga feminisme kulit putih ala-ala barat seperti itu. Dan cyborg ini menariknya lagi mencerminkan ironi dalam dualisme yang ada di tengah masyarakat. Jadi cyborg itu diibaratkan dia bukan manusia dan bukan juga mesin. Dia ada di tengah-tengah dan berada di dualisme. Dan hal krusial lainnya adalah cyborg itu dalam definisinya Haraway merupakan bagian dari era post-gender. Nah, ini akan saya bahas nanti di akhir. Namun, pada awalnya ada kritik terhadap feminisme cyborg. Kenapa? Karena cyborg itu dianggap pertama sebagai hanya sebagai angan-angan, hanya sebagai imajinasi, tidak nyata. Dan juga dianggap sebagai simbol maskulinitas. Tetapi, saya rasa dari penjelasan di awal tadi, ternyata cyborg itu bukan menjadi imajinasi lagi, tetapi sudah perlahan demi perlahan, sadar tidak sadar menjadi realita di antara kehidupan kita sehari-hari. Lalu ada beberapa poin penting dalam feminisme cyborg yang ingin saya highlight. Pertama, feminisme cyborg itu memberikan alternatif bagi gerakan feminisme untuk melawan dominasi patriarki tanpa melalui teknologi. Hal itu mungkin terefleksikan dari pernyataan Haraway di akhir bukunya yang dia mengatakan, I will be a cyborg rather than a goddess. Jadi dia lebih memilih menjadi cyborg ketimbang menjadi dewi. Kenapa? Karena entitas dewi sendiri itu berada dalam gemelut patriarki. Sementara cyborg itu dia terlepas dari patriarki. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan. Lalu yang kedua, yang tadi sudah disinggung sama Bu Julia juga, feminisme cyborg itu menekankan bahwa pekerjaan itu menjadi lebih feminim. Jadi feminisme cyborg itu dia membawa pada pandangan post-gender, di mana masyarakat itu menjadi genderless. Identity gender itu bukan menjadi faktor krusial dalam bermasyarakat. Mungkin bagi kita itu bukan hal yang penting ya, atau masih menjadi angan-angan, tetapi tidak bagi anak-anak di masa mendatang dan juga mungkin adik-adik saya, karena melalui teknologi mereka dikenalkan dengan konsep genderless, dengan keterbukaan, globalisasi segala macam, sehingga tidak mustahil di masa mendatang era post gender itu menjadi hal yang real begitu.
pertanyaannya dan refleksi saya melalui presentasi ini adalah kita tidak boleh hanya menuntut teknologi digital untuk mendorong partisipasi perempuan, katakan, untuk mendorong representatif kesetaraan gender, tapi kita juga harus menimbang bagaimana teknologi digital itu berdampak pada masyarakat, pada anak-anak, dan pada persepsi mereka terkait gender, terkait dengan identitas. Karena itu penting. Karena kita tidak bisa terus-terus mendiskusikan masalah-masalah politik, katakanlah masalah-masalah kebijakan, dengan pandangan-pandangan yang konservatif, yang tradisional seperti itu. Karena konsep gender sendiri dia berkembang secara dinamis dan kita harus responsif seperti itu. Sekarang pertanyaannya apakah kita sudah siap untuk menghadapi pandangan-pandangan seperti itu. Itu sekian, terima kasih.